Salam sehat, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa sahabat Satu Pena di Satu Pena TV Channel dalam program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama mengenal selangkah lebih dekat para penulis, para pengarang, pencipta, budayawan, dan mereka yang dari buah pemikirannya lahir karya-karya yang luar biasa. Kita ingin melihat lebih dekat bagaimana proses kreatif dari setiap karya mereka serta perjalanan hidup mereka hingga membentuk seperti tokoh saat ini. Dan hadir bersama kita saat ini narasumber yang luar biasa, seorang perempuan hebat. Barangkali Abang John bisa mengelaborasi lebih dalam, memperkenalkannya dengan lebih tajam. Silakan Abang John. Ya, Amel, makasih. Ini memang perempuan hebat, Amel. Buktinya beliau sudah nulis buku ini ya, yang judulnya Takdir Ujung Ikhtiar. Nama lengkapnya, nama yang sangat lengkap, saya bacakan, Profesor Alimatul Kiptiah, Sarjana Agama, Master of Science, Master of Art, PhD. Masih muda, lahir tahun 71. Beliau bukan hanya saja penulis, tapi juga anggota Komnas Perempuan, Hmm. juga dosen ya, dosen di UIN, dan aktivis juga. Dan kemarin saya bertemu malah mengajari anak-anak menulis secara spontan ya, Hmm. menulis features. Jadi ini adalah gambaran perempuan lengkap. Saya kira ini perempuan Indonesia yang ideal barangkali ya. Kita temui aja beliau ya. Selamat bertemu, Prof. Alim. Apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Bang John dan juga Mbak Amel ya dan juga seluruh pemirsa TV Satu Pena dimanapun berada. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Prof. Alim, semoga sehat, bahagia hari ini, dan tetap gembira ya. Prof. Alim, apakah bisa dikatakan Prof. Alim ini perempuan Indonesia yang apa ya, yang sejatinya mestinya begini perempuannya, bisa nggak dibilang begitu, Prof. Alim? Setiap perempuan Indonesia itu kan juga unik ya, punya kelebihan dan juga kekuatan masing-masing. Tidak harus semuanya seperti saya sih gitu. Karena perempuan tuh punya pengalaman masing-masing. Yang penting bagaimana perempuan itu bisa hidup bahagia, terpenuhi hak-haknya dan juga bisa memaksimalkan potensinya sesuai dengan kapasitas dan juga keahliannya masing-masing. Jadi tidak harus seperti saya semuanya, Bang. Maksud saya bukan seperti Prof. Alim juga. Maksudnya begini, Prof. Alim dengan sederet gelar akademik ini susah sekali kan dicapainya ya. Kemudian dengan sejumlah aktivitas yang padat, Komnas Perempuan ya. Apakah Prof. Alim bahagia dengan kesibukan yang amat luar biasa begitu? Alhamdulillah saya bahagia sih, puas dengan apa yang sudah saya lakukan, capaian-capaian yang sudah saya raih begitu, dan harapannya juga kiprah saya juga bisa bermanfaat ya untuk banyak orang gitu. Saya senang sekali ketika misalnya saya melakukan kunjungan ke daerah itu ada teman yang mengatakan, Prof, saya itu alumni Akademi Feminis Muslim loh, batch 1 atau batch 2, batch 3, walaupun itu di Gorontalo ataupun di Hmm. pelosok penjuru Nusantara. Ini senang banget begitu. Apalagi kemarin misalnya kadang-kadang kita terakhir itu saya melakukan pelatihan di Sukabumi ya, tiba-tiba ada ibu-ibu Aisyah itu bawa buku saya Feminis Muslim di Indonesia, lalu minta tanda tangan gitu di tengah-tengah pelatihan. Itu rasanya alhamdulillah, ini feminis Muslim Indonesia loh, dibaca oleh ibu-ibu di Sukabumi begitu kan. Hmm. Rasanya itu berarti feminis nggak elit lagi ya, tapi grassroots pun juga bisa membaca buku saya begitu. Kemarin saya juga minta tanda tangan loh, Prof. Oh, Udah tanda keramaian juga ini. iya makasih Buku Bang John. Prof yang Ya, ini. ya yang Takdir di Ujung Ikhtiar ya, itu buku saya yang eh, terakhir bersama teman-teman saya Mbak Dian dan juga Mbak siapa siapa Bang John di situ. Dian dan Retno ya. Ya, Mbak Dian dan Mbak Retno, iya. Ya, Ini ya. kalau misalnya gini, Prof. Halim, Prof. Halim tuh kan banyak nih jabatannya. Prof. Halim tuh sebenarnya ingin dikenal sebagai apa? Penulis, akademisi, aktivis perempuan,
apa aktivis termasuk anggota Komnas Perempuan, apa ininya yang ingin apa ya, apa yang lebih Dilekatkan. membanggakan bagi Tiga, perempuan? tiga hal yang saya ingin dibanggakan orang adalah pertama sebagai akademis, Hmm, yang kedua juga sebagai akademisi ya, yang kedua juga seseorang yang punya keluarga yang harmonis, hmm. dan yang ketiga juga sebagai aktivis. Oh, yes. Hmm. Mantap ya. Itu akademis, Komplit. keluarga harmonis, aktivis, Ya, mm-mm. mantap ya. Gimana itu Rimanya bagus. mendefinisikan ini ya? Ada rimanya ya, Mel? Ya? Mendefinisikan Mm-mm. keluarga harmonis itu apa ya, eh, Ya, Prof. keluarga Ali? harmonis adalah keluarga yang penuh dengan bahagia, mencoba untuk menguatkan hak-hak semua anggota keluarga terpenuhi, dan Hmm. bisa kita mempunyai kehidupan yang saling mencintai, saling jaga, saling setia, dan hidup dengan penuh kesalingan, keseimbangan, dan keadilan. Karena itu penting sekali untuk bagaimana kita, walaupun LDM, long distance marriage gitu ya, tetapi tetap tetap menjaga keharmonisan itu gitu, sehingga sekarang nggak bisa loh Mbak Amel, Bang John mengatakan bahwa hidup menikah dengan jarak jauh ya itu menyebabkan perceraian gitu ya, itu nggak boleh titik, itu harus koma begitu ya, karena semakin hari semakin banyak yang LDM, long distance marriage ya, insya Allah tetap bisa sakinah asal ada beberapa indikator-indikator yang harus kita pertahankan, misalnya di antaranya adalah kita punya komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat itu kalau dalam agama misa konegolido, perjanjian yang sakral, tidak main-main pernikahan itu, sehingga tidak ada perselingkuhan di antara kita, karena perselingkuhan itu adalah sebuah pilihan, bukan terpaksa gitu kan. Yang kedua adalah ikatan emosi yang kuat, yang mana ditandai dengan kita mau cerita apapun kepada pasangan kita tidak takut dihakimi, tidak takut direndahkan, dan tidak takut disalahkan. Dan yang ketiga adalah gairah ya, gairah seksual itu juga tetap penting walaupun LDM ya. Kemudian juga ditambah kalau saya selain segitiga cinta itu adalah bahan bakar cinta. Hmm. Karena bahan bakar cinta ini penting, yang itu dinamis ya. Bahan bakar cinta itu eh, usia pernikahan 5 tahun jelas berbeda dengan usia pernikahan 50 tahun ya. Eh, kalau umurnya sampai 80 tahun kan berarti bisa jadi ya umur pernikahannya 50 tahun ya misalnya gitu ya. Nah itu kan beda ya bahan bakar cinta yang dibutuhkan oleh kita sendiri ataupun pasangan kita. Ini Prof ngomong bahan bakar cinta, bisa dijelaskan apa itu bahan bakar cinta? Bahan bakar cinta itu adalah ibarat kita naik mobil ya, itu kan bahan bakarnya kan bensin. Mm-mm. Sehingga mobil itu kebutuhannya bensin. Bensin ini bisa jadi tidak tepat kita gunakan untuk kendaraan yang lain, ya. Mm-mm. Eh, Demikian juga manusia itu supaya bisa gerak, hidup, maka butuh bahan bakar. Bahan bakar yang bisa menggerakkan hidup kita, memaksimalkan potensi kita, tidak menghambat bagaimana kita bisa maju gitu kan. Karena itu bahan bakar cinta ini adalah sesuatu yang sangat penting dibutuhkan untuk kita merasa dicintai dan bagaimana kita mencintai pasangan kita gitu. Karena sebenarnya sakinah itu hanya dapat diwujudkan dengan mawaddah dan rohmah. Sakinah Hmm. itu ketenangan, itu hanya bisa dicapai ketenangan itu kalau kita mencintai pasangan kita, tapi kita juga berhak dicintai oleh pasangan kita. Kita memberikan kebaikan kepada pasangan kita atau anggota keluarga kita, dan kita pun juga mendapatkan kebaikan itu. Karena itu sebenarnya tidak bisa kita gunakan filosofi lilin ya, Bang John. Filosofi Mm-mm. lilin itu merelakan diri kita hancur untuk menerangi orang lain. Itu nggak bisa kita gunakan filosofi lilin itu untuk mencapai keluarga yang harmonis itu. Hmm. Mungkin itu bisa kita, Oh. mungkin itu hanya bisa kita gunakan untuk memuliakan tamu ya. Kalau untuk memuliakan tamu itu nggak punya teh ya pinjam teh tetangganya gitu kan. Tapi itu kan hanya untuk 3 hari ya. Masa kita mau menikah hanya untuk 3 hari kan nggak bisa gitu loh. Karena itu ya kita harus mulai awal ya untuk mencoba terbuka siapa diri kita, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, dan kita komunikasikan bersama dengan pasangan dan anggota keluarga kita.
itu kan persepsi dari Prof. Alim ya. Mm-mm. Bagaimana menyamakan profesi dengan pasangan sehingga mempunyai pandangan yang sama tentang bahan bakar cinta, tentang keluarga sakinah, tentang seksual tadi yang Prof katakan gitu kan ya. Bagaimana menyamakan persepsi supaya tidak ada hal-hal yang negatif seperti perselingkuhan yang disebut pilihan tadi ya. Itu kan pilihan kan. Bagaimana menyamakan sehingga kita tetap sejalan gitu ya. Oke, tidak mudah. Mm-mm. Saya membutuhkan proses 16 tahun untuk sampai kepada klik ya, sampai bahwa kita akhirnya memahami apa bahan Lama bakar amat, jangan-jangan 5 tahun kan orang lain udah bubar gitu. Kalau kita saya 16 tahun. Ya, saya 16 tahun dan itu saya Oke. tuliskan ya di buku memoir saya itu tadi gitu. Yang mana karena saya sebenarnya tadi saya sampaikan saya aktivis Hmm. perempuan, profesor saya pun juga profesor kajian gender yang mana itu saya raih sejak saya jadi karir akademik saya itu sejak saya kuliah ya. Saya kuliah itu memang sudah senang pada isu-isu kesetaraan dan keadilan laki-laki dan perempuan gitu. Sementara saat itu saya menikah dengan seorang laki-laki yang kebetulan lumayan dibesarkan di budaya patriarki ya. Yang Hmm. laki-laki itu segalanya, pekerjaan itu berjenis kelamin gitu kan. Jadi Hmm. awal kami menikah itu suami itu punya pemikiran bahwa mencuci itu pekerjaan perempuan, nyuapin anak itu pekerjaan perempuan, begitu. Wah, Hmm. pusing toh saya. Ini Salah tiba-tiba kok. pilihnya. Lalu Nah, seru tapi seru. ya, tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu memang ada kayak semacam pelatihan-pelatihan tanpa disengaja ya. Misalnya training pertama untuk isu kesetaraan dan keadilan gender bagi suami saya itu adalah saat saya diantar eh, ke daerah agak terpencil karena saya menjadi pembimbing KKN. Hmm. Nah, Hmm. mahasiswa saya minta saya untuk memberikan materi tentang isu gender di masyarakat. Nah, karena kami saat itu masih dalam tanda petik mempunyai keterbatasan ekonomi, belum Hmm. punya mobil, belum ada Grab yang kayak sekarang gitu ya, maka untuk pergi ke daerah terpencil itu saya diantar suami saya dengan pakai motor gitu kan. Nah, Hmm. Nah, disitulah suami saya masuk di kelas gitu. Saya katakan di situ, wah Hmm. ini bikin anak bareng. Tapi kenapa ketika keluar itu kok jadi hanya tanggung jawab ibu saja? Ini kan nggak fair gitu kan. Nah, secara tidak langsung kemudian pulang dari situ ada sedikit perubahan yang terjadi pada suami saya untuk kemudian mulai ikut terlibat pada urusan-urusan pengasuhan begitu. Karena kan memang tidak semua pasangan ya itu kita kita ajak atau kita kasih masukan-masukan secara langsung begitu. Sehingga kita perlu memahami pasangan kita bagaimana supaya pesan nyampe tapi tidak merasa tergurui. Ya, karena kalau digurui itu ya ego laki-laki yang dibesarkan di budaya patriarki itu ya juga masih persoalan menurut saya begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kami pulang dari Amerika ya, sudah ngambil Women Studies gitu kan. Saat itu pada suasana eh, sahur begitu. Pada saat sahur itu jam 3 gitu suami saya udah bangun duluan dengan baju kokonya yang bagus, udah mungkin sholat malam dan sebagainya, lampu semuanya nyala. Tetapi kemudian saya saat itu sangat kecapean, lalu tidur di depan TV. Depan TV kemudian saya kaget, astagfirullahaladzim, ini mungkin saya sudah telat bangun atau gimana gitu kan. Betul, saya sudah lulus Women Studies di Amerika Hmm. tahun 2005-2006 gitu ya. Nah, saat itu saya bilang, karena saya kaget, saya langsung lari ke dapur, kompor masih dingin. Saat Hmm. itu saya SMS suami saya, honey, we need to talk, gitu kan. Sayang, kita perlu bicara. Tapi sebelumnya saya sampaikan, ini ada apa ya? Ini ada hajatan apa sih? Semua lampu nyala tapi kompor mati gitu kan. Nah, Benar. akhirnya dari situ anak saya yang pertama, saya bilangin, ibu sama bapak mau diskusi mungkin ada suara yang agak lebih keras, tapi jangan khawatir, ibu bapak baik-baik aja. Bang John dan Mbak Amel ya,
Saat itu kita tunggu di lantai 2 dan alhamdulillah suami saya benar-benar datang itu. Nah, itu training yang kedua kita mulai. Training kedua yang intinya adalah begini loh Mas. Kalau saya itu sudah terlibat pada urusan yang dianggap itu urusan laki-laki yaitu mencari nafkah ya, dan juga urusan-urusan publik gitu ya karena saya aktif di Aisyah dan Muhammadiyah juga, tetapi tidak diimbangi oleh laki-laki untuk ikut terlibat pada urusan domestik dan pengasuhan, yang terjadi akhirnya saya kecapean tidur di depan TV. Kalau saya kecapean tidur di depan TV, yang rugi siapa? Yang rugi jenengan karena tidak saya temani tidur dengan nyaman di tempat tidur gitu. Nah, jadi apa sih salahnya? Itu hanya ceklek gitu aja loh. Hanya manasin, nggak perlu masak, saya bilang gitu. Nah, akhirnya dari situ juga mulai ada perubahan tentang bagaimana akhirnya mulai banyak terlibat pada urusan-urusan domestik dan pengasuhan ya. Berarti itu kalau tahun 96 itu 10 tahun kemudian setelah menikah. Karena saya menikah tahun ya 9 tahun lah ya. Karena saya menikah tahun 97 ya, kemudian itu tahun sekitar 2005-2006 gitu. Nah, yang terakhir Bang John dan Mbak Amel adalah ketika kami sama-sama pulang dari Australia, S3 di Australia, kami melakukan ibadah haji berdua. Nah, ketika di Arafah, di tempat yang dianggap orang mustajab di situ, kami mendiskusikan kembali redefinisi visi misi keluarga lagi gitu. Dalam arti saya sudah merasa tugas reproduksi saya yang wahnan ala wahnin wa fisoluhu, dalam Al-Quran dikatakan begitu ya, pekerjaan reproduksi itu berat dan mulia kan begitu ya. Nah, itu cukuplah untuk 3 anak kan gitu, sehingga mungkin tugas reproduksi saya tinggal menstruasi per bulan aja ya kalau belum menopause kan begitu. Artinya ketika tugas reproduksi itu sudah tidak saya emban, kayaknya kayak perlu deh kita duduk bersama lagi meredefinisikan visi misi keluarga lagi mau seperti apa. Suami saya backgroundnya perminyakan, Bang John dan Mbak Amel ya, dan sudah banyak bekerja, suka juga dulu sering meninggalkan kami ya karena beliau kerja di luar Jogja begitu kan. Nah, tetapi ke Amerika ikut dan juga ke Australia juga ikut kan begitu. Nah, sejak pulang itu kemudian pas di Arafah tadi, eh, saya tanya kepada suami saya, Mas, doa-doa doa-doa untuk saya di tempat-tempat mustajab itu apa gitu kan. Biasanya kan kita diajari tuh satu putaran pertama doanya apa, putaran kedua apa, sampai kalau tawaf tuh ya sampai sekian putaran itu ya. Beliau nggak jawab. Pengen tahu nggak doa saya apa gitu kan. Doa saya tuh begini, Mas. Ya Allah, jadikanlah suami saya itu laki-laki baru gitu. Oh boy, laki-laki baru itu gitu kan. Laki-laki yang bertanggung jawab urusan domestik dan pengasuhan bersama istrinya, saya bilang gitu, bersama anggota keluarga lain gitu. Karena sekali lagi itu kan bukan pekerjaan kodrat gitu ya. Karena menyapu itu tidak dengan alat reproduksi, bikin teh tidak dengan alat reproduksi kan. Bikin teh atau nyuapin kan pakai tangan, pakai kemauan kan begitu. Nah, sehingga saat itulah itu titik klimaksnya yang kemudian kita akhirnya memutuskan ya, beliau sendiri yang begini, saya tanyakan sejak pulang dari Australia 2 tahun kemudian haji itu kan beliau bekerja apa adanya, Bang. Tidak kerja di perminyakan, apa adanya di Jogja gitu loh. Sehingga sebenarnya saat itu beliau mengalami krisis maskulinitas. Merasa dirinya tidak menjadi laki-laki sejati yang biasanya dia menafkahi atau penafkah utama. Pada waktu 2 tahun itu saya menjadi penafkah utama. Nah, sehingga saat itu beliau sedih ya, sebenarnya nangis. Sebelum kita bicara tadi beliau nangis itu, aku bingung ini. Kata Ustadz itu begini, kata Ustadzah itu begini, kamu sendiri punya pemahaman kayak gitu. Ini sebenarnya yang benar yang mana sih gitu. Masalah nafkah ini kan gitu. Nah, dari situlah kemudian saya bicarakan, loh Mas, nggak ada kok. Tidak ada ajaran agama yang kita tentang kok. Apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Kita tahu Saidina Khadijah itu juga punya penghasilan lebih daripada suaminya, ya. Sehingga nggak ada aturan agama yang melarang bahwa perempuan itu punya penghasilan lebih tinggi daripada suaminya. Yang dilarang adalah ketika menggunakan status pencari nafkah itu untuk merendahkan pasangannya.
Karena itu sebenarnya ukuran-ukuran kapitalis itu, bukan ukuran-ukuran Islami gitu loh. Bukan ukuran-ukuran humanis gitu ya. Kadang-kadang kan gitu ya, kita terjebak pada ukuran kapitalis yang mana mengukur wewenang otoritas eh, apa dan juga peran itu berdasarkan keuangan itu. Siapa yang punya penghasilan, dialah yang punya kekuasaan yang Kewenangan lebih lebih tinggi besar. kan begitu ya. Nah, Mhm. itu kan nggak Islami gitu ya. Yang Islam itu yang humanis itu karena perempuan itu punya tugas-tugas reproduksi yang berat, maka laki-laki mencari nafkah. Namun demikian, tidak ada larangan ketika memang perempuan itu menjadi penafkah utama gitu. Sehingga dari diskusi itulah kemudian kita berdiskusi apa merefleksikan kira-kira habis ini apa. Apakah jenengan mau kembali lagi ke minyak? Silahkan loh Mas. Saya tidak ingin dikatakan istri menghambat karir suami gitu kan. Tapi kalau mau minta pendapat saya, apa sih yang kita cari? Rumah sudah ada, mobil sudah ada, usaha sudah ada, gitu kan. Alhamdulillah Allah itu memberikan rezeki kita itu nggak ada sakit-sakit kronis yang aneh-aneh, kan begitu ya. Lalu apa yang kita cari gitu? Nah akhirnya beliau sendiri Bang yang memutuskan. Ya sudah kalau begitu saya aja tak bersama anak-anak lebih banyak daripada kamu. Jadi ketika kami haji itu anak kami yang terakhir baru 2 tahun. Karena saya itu kan satu ijazah satu anak Bang. Ijazah S2 Satu psikologi mana? satu anak. Ijazah S2 di Amerika lahir di sana satu anak. Ijazah S3 di Australia lahir satu anak. Jadi 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun. Satu ijazah satu anak. Karena Trade itu off ketika ya. Karena itu ketika kami haji tahun 2014, kami baru pulang 2012 ya. Itu Mm-mm. berarti anak saya yang terakhir baru 2 tahun. Nah, karena itulah akhirnya suami saya membuat keputusan ya bahwa gini aja, kamu itu kalau ngomong kan bisa menghipnotis orang tuh, dibutuhkan oleh banyak umat. Sehingga kayaknya kamu lebih banyak bermanfaat di luar rumah aja. Aku aja yang bersama anak-anak lebih banyak. Wah, itu ya Allah, subhanallah. Sepertinya doa saya langsung terkabul itu, Bang. Doa saya jadikanlah suami saya laki-laki baru itu langsung dikabulkan di Arafah saat itu. Saya membayangin gitu ya. Itu luar biasa sekali. Jadi sejak 2014 sampai sekarang kami itu beralih peran. Jadi suami Hmm. saya yang bersama anak-anak lebih banyak daripada saya. Saya kemana-mana begini ya, eh, yang kadang-kadang di sana gitu ya, yang mencoba untuk bagaimana membawa kemanfaatan untuk lebih banyak orang begitu. Itu sih. Wah, ceritanya Jadi jadi panjang ini ya, sebenarnya, Bang ya. nggak apa-apa. Kita kan diskusi, ngobrol ya. Kan ini bermanfaat nih bagi keluarga yang lain ya. Sebabnya laki-laki di Indonesia itu kan pada umumnya patriarki ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya kan Prof. Halim sudah menikahi seorang ini apa laki-laki Indonesia Tulen yang patriarki dan sekarang berhasil mengubahnya gitu. Apa nggak bercita-cita mengubah laki-laki se-Indonesia supaya lahir kembali? Ya, harapannya begitu ya, bahwa eh, kebahagiaan keluarga itu menurut saya salah satu kontribusi daripada laki-laki itu sangat besar juga gitu. Karena kan memang kalau kita lihat data-data yang ada ya, laporan yang ke Komnas Perempuan itu, KDRT itu kan yang paling tinggi adalah KTI ya, kekerasan terhadap istri gitu kan. Itu paling tinggi sampai saat ini. Belum ada yang nyalip-nyalip itu angka itu gitu. Sehingga kalau kekerasan terhadap istri ini semakin terkurangi atau bahkan dihapuskan, berarti para laki-laki ini berkontribusi terhadap bagaimana menciptakan tujuan pernikahan yaitu untuk litaskunu ilaiha untuk mencapai ketenangan itu gitu. Harapannya ya duduk bersama bagaimana untuk kepentingan bersama ya, kebahagiaan bersama. Memang kalau saya kan modelnya kan kayak tadi ya akhirnya kita beralih peran gitu. Tapi mungkin untuk keluarga yang lain beda lagi ya. Ramuannya itu beda lagi gitu ya. Terkait dengan prosentase daripada siapa yang di rumah, siapa yang di luar rumah itu akan dikontekstualisasikan sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga itu gitu. Tapi utamanya apapun situasi yang ada, yang penting adalah pertama bahwa kita meyakini semua peran daripada semua anggota keluarga itu sama pentingnya.
baik yang menafkahi ataupun yang dinafkahi atau yang dua-duanya mencari nafkah ya, sama pentingnya. Nggak ada yang menafkahi itu lebih penting daripada yang dinafkahi misalnya. Yang kedua ada relasi yang seimbang. Ya, relasi yang seimbang dan juga punya status yang seimbang karena yang berhak disembah itu hanya Allah. Kita tidak berhak untuk menyembah makhluk lain ya. Suami kepada istri, istri kepada suami, kita nggak berhak itu. Sehingga suami dan istri itu sama-sama kedudukannya sama. Jadi kalau kita segitiga gitu ya, sini Allah, suami istri. Bukan Allah, suami istri gitu. Bukan vertikal begini ya. Allah, suami istri bukan begitu, tapi segitiga. Yaitu Allah, suami istri. Sehingga suami dan istri ini adalah setara di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga adalah jelas tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun. Ya, tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun. Entah kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran ekonomi, itu nggak ada. Gitu ya. Nah sekarang kan kita memprihatinkan ya, banyak sekarang ibu-ibu yang kemarin banyak juga mengadu ke Komnas Perempuan, kekerasan psikologis itu bukan hanya persoalan trauma, Bang. Kekerasan psikologis itu sekarang sampai kepada bentuk perebutan anak. Jadi ketika anak itu ada dalam asuh ibu, tetapi dipaksa untuk diculik oleh ayahnya. Sehingga pemisahan ibu dengan anak di bawah 12 tahun yang harusnya dalam asuhan dia itu diculik oleh mantan suaminya, itu juga termasuk kekerasan psikologis. Dan itu banyak, itu ada asosiasinya sendiri, Bang. Ya, Itu kekerasan persatuan psikologis terhadap anak apa terhadap istri? Atau dua-duanya? ya bisa jadi dua-duanya ya. Ini di Indonesia ini ada persatuan sendiri tuh, perkumpulan perempuan yang anaknya pada diculik-culik oleh para suaminya itu. Oh, ada perkumpulannya begitu. Ada perkumpulannya sendiri gitu kan. Nah, Itu laki-laki gimana sih? Laki-laki itu jahat sekali. namanya PPAI ya, itu ada perkumpulannya sendiri gitu. Nah, kemudian yang tadi ya relasi seimbang, kemudian sama mulia, tidak ada kekerasan. Juga yang keempat adalah terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Seidealis apapun, kalau kebutuhan dasar nggak terpenuhi, belajar tidak baik, kesehatan juga terganggu, ya kan? Ataupun pangan, sandang, papan itu juga masih ada masalah, ya kurang ideal kan begitu. Kemudian juga tidak ada lagi istilah surga nunut neraka katut ya kalau orang Jawa. Surga nunut neraka katut itu seolah-olah masuknya surga istri itu tergantung kepada suaminya gitu. Nah itu nggak bisa gitu. Tapi ya sama-sama mulia dan bisa sama-sama bisa untuk kunci masuk surganya masing-masing. Dan yang terakhir adalah keluarga yang penuh berkah. Berkah ini dalam arti memberikan kebaikan. Memberikan kebaikan untuk diri kita, lingkungan kita, dan juga masyarakat dan bagaimana bangsa dan dunia ini. Jadi keberkahan itu diukur dengan bagaimana kehadiran dia dinantikan dan juga selalu memberikan kebaikan. Itu menarik Gitu. sekali ya. Tapi begini, Prof. Alim ya. Suami Prof. Alim tuh beruntung mendapat istri Prof. Alim. Yang bisa Saya diajak. juga beruntung, Bang. Saya juga Enggak. beruntung, bukan hanya dia yang beruntung. Oh, Kita sama-sama beruntung sama-sama begitu. beruntung. Maksud saya begini. Maksud saya gini. Nah, pada umumnya laki-laki patriarki itu nggak bisa diajak ngobrol oleh istri. Karena istri mungkin juga pendidikannya tidak sebaik Prof. Alim ya. Nah, kebetulan Prof. Alim pendidikannya baik ya. Punya intelektual bagus gitu. Sehingga bisa diajak bicara. Nah, bagaimana dengan kebanyakan rumah tangga di Indonesia ya untuk mengurangi patriarki laki-laki ini kalau misalnya istrinya biasa-biasa saja. Bahkan dia mendukung ya keperkasaan laki-laki itu, kekuasaan laki-laki itu diberikan sama dia gitu. Karena ketidaktahuan dia ya. Itu bagaimana, Bro? Ya, kembalikan kepada hati nurani. Karena setiap orang punya hati nurani. Ya, hati nurani dalam sebuah pernikahan itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu nggak bisa diperoleh dengan adanya kekerasan. Kebahagiaan itu tidak bisa diperoleh yang satu lebih unggul daripada yang lainnya. Kalau itu tanpa intelektual apapun bisa, ya karena hati nurani ya ditanyakan kepada hati nurani kita. Masa kita akan bersenang-senang sih? Kedua-duanya bekerja. Ketika si perempuan itu adalah jam 3 cari tukang sayur untuk buka puasa, nyampe rumah si istri masak di dapur, suami masuk kasur.
tidur di kasur. Nah itu kan nggak nyaman ya. Masa salah satu beban berlebih daripada yang lainnya gitu loh. Sehingga kalau kegiatan itu dilakukan dengan tidak alat reproduksi, berarti kan bisa dilakukan bersama. Masa itu kan bisa dilakukan bersama, walaupun memang kebanyakan istri yang masih produk-produk zaman dulu ya, itu sebenarnya tidak banyak juga yang menuntut suami juga pintar masak, enggak sih Bang. Kadang-kadang masak ditemani, tiba-tiba dirangkul dari belakang ketika masak. Oh, enak sekali. Itu juga sudah, ya Allah, gitu ya. Sudah nikmat juga gitu loh. Tapi kalau sangat sangat senjang banget ya. Wah, ini masak sendiri, capek sendiri, airnya cari sendiri. Sementara sama-sama bekerja di kantor, pulang suami masuk kasur, ya itu pengennya ya pengen apa itu lempar bantal aja kalau kayak gitu kan rasanya gitu loh. Masa mencari nafkah bersama di rumah kok jadi nggak bersama-sama gitu loh. Kayak kayak gitu sih yang sebenarnya sederhana ya, yang bisa dilakukan. Jadi kembalikan kepada hati nurani, tidak harus yang berapa ya dalil yang macam-macam gitu ya. Itu nggak perlu juga gitu. Walaupun memang menurut saya penting juga ya siapapun itu untuk mendengarkan pemikiran-pemikiran yang lebih ramah kepada perempuan ya. Karena kan ustadz-ustadzah kita itu kan sekarang banyak sekali ya Bang ya. Ada di medsos, ada yang instan-instan gitu ya. Yang kadang-kadang malah justru tidak apa tidak berpihak kepada pemenuhan hak-hak perempuan gitu. Karena harus nurut, kalau nggak mau melayani dikutuk malaikat dan macam-macam gitu loh. Nah, itu kan menurut saya iya, perlu penafsiran-penafsiran yang baik lah gitu. Perlu baca saya itu. Mungkin Betul. pemirsa apa ini satu Pena TV Satu ini pena TV. Google ya, nama saya Alimatul Kiptia gitu ya. Di situ nanti ada banyak tulisan-tulisan saya termasuk salah satunya intervensi malaikat dalam hubungan seksual. Ini malaikatnya nggak ada Hmm. kerjaan ini ya. Masa melakukan intervensi pada hubungan suami istri gitu loh. Nah, itu gimana itu sebenarnya? Nah, tentang persoalan seksualitas suami istri ini yang benar gitu loh. Jangan Ya. hanya sampai kepada ngikut aja tanpa kemudian memperhatikan hak-hak kita juga gitu. Balik lagi deh, Prof. Kalau tadi sudah banyak bicara soal pernikahan, saya sebetulnya lebih tertarik pada bagaimana ketertarikan Prof pada isu kesetaraan gender itu bermula. Saya baca sekilas bahwa Prof dulu adalah seorang apa ya, lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya pegawai KUA. Saya juga anak ayah saya pegawai KUA by the way, tapi belum jadi profesor. Saya belum jadi profesor maksudnya. Eh, Bagaimana itu apa ketertarikan itu muncul gitu, Prof? Dari faktor keluarga kah atau ada pengalaman perjalanan batin yang hingga pada akhirnya oke, saya mau fokus pada isu kajian gender. Iya, sejak saya sekitar semester berapa ya, mungkin 3 atau 5 saya agak lupa, apa-apa awal-awal 90-an itu di organisasi yang saya aktif di sana kita sudah mulai mengkaji isu gender awalnya ya. Gender saat itu pemahamannya adalah sangat sederhana sekali, yaitu gender itu adalah laki-laki. Itu Mbak paham gitu loh kalau perempuan menstruasi hari pertama itu sakit. Ya. Sederhana itu awalnya itu pemahaman tentang gender gitu ya. Nah, kebetulan memang saya itu kan dibesarkan oleh paman bibi saya. Yang keduanya adalah pegawai, ya pegawai Hmm. negeri gitu. Dan menurut saya beliau adalah contoh suami istri yang menerapkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gitu. Namun demikian, karena saya 9 bersaudara, sebenarnya ada satu yang eh, peristiwa yang membuat perempuan-perempuan itu kayak menjadi korban persoalan ekonomi yang ada di masyarakat gitu. Karena kan saya dari aslinya kan dari Ngawi, Jawa Timur. Hmm. Di sana itu TKW itu banyak. Perempuan pekerja migran itu banyak. Kakak-kakak saya, adik-adik saya hampir semuanya adalah pekerja migran. Entah ke Hmm. Brunei, ke Arab dan lain sebagainya. Ya karena keterbatasan ekonomi tadi gitu ya.
Justru pada saat itu pernah ada kejadian yang mana kakak kandung saya sendiri yang bercita-cita kuliah gitu ya, dia nggak sampai bisa kuliah, dia harus jadi pekerja migran juga, dan kemudian dia sangat senang sekali ketika saya bisa kuliah, walaupun dengan segala macam keterbatasan ya selama saya kuliah itu gitu. Itu senang sekali, tapi kemudian karena faktor ekonomi juga dia terpaksa harus kembali lagi menjadi pekerja migran walaupun sudah berkeluarga gitu kan. Nah, pada saat itu kakak saya Mbak Anis ya, beliau itu apa? Saya ingat sekali saya masih di Amerika saat itu eh, sudah ngambil Women Studies ya. Nah, beliau itu sudah mau daftar lagi menjadi TKW, tapi ketika mau berangkat ternyata ketahuan hamil Hmm. sehingga nggak jadi berangkat karena kalau udah hamil kan nggak bisa berangkat kan. Nah, itu bayangkan sudah dia menjadi tumpuan utama pencari nafkah di keluarganya, hamil padahal sudah pinjam ke sana kemari untuk ngurus visa itu kan gitu ya. Maka kemudian nah, ketika hamil stres, lalu malah terjadi pendarahan, komplikasi ginjal, dan akhirnya meninggal. Itu salah satu yang membuat saya, ya Allah kok jadi nggak adil banget ya dunia ini secara sistem gitu. Kenapa kakak saya menjadi korban karena persoalan ekonomi yang ada di negeri ini, yang kadang-kadang ujung-ujungnya perempuan menjadi tumpuan gitu kan. Nah, itu salah satu peristiwa yang membuat saya, wah kayaknya saya harus melakukan perubahan nih ya terhadap nasib-nasib perempuan yang ada ini gitu. Itu sih. Tapi itu kan setelah Prof menjalankan ini studi gender ya. Ya, Ya. sudah lama juga itu peristiwa itu. Jadi pada dasarnya sih nggak ada sesuatu yang membuat apa ya. eh tapi begini juga sih. Kalau kalau dulu kan saya masuk kelompok-kelompok dalam tanda petik hijrah itu ya Mbak ya. Saya dulu Oh, bahan, pakai baju panjang, pakai kaos kaki, hampir pakai cadar. Jadi bahasa saya akhi, ukti, ikhwan, ahwat gitulah. Antum, ana gitulah bahasa-bahasa saya dulu gitu. Pokoknya saya juga akulah. dulu gitu. Oh iya, saya menganggap diri saya paling benar yang pakai jilbab hanya Hmm. kecil-kecil itu separuh iman, setengah iman dan sebagainya gitu ya. Itu pernah saya alami gitu kan. Nah, termasuk sesuatu yang membuat saya jadi tidak nyaman di kelompok itu adalah adanya doktrin-doktrin begini, Mbak Amel. Perempuan itu harus pinter. Kalau nggak pinter, nggak bisa ngimbangi pikiran suami. Saya mikir, Hmm. emang suami kita semuanya pinter ya? Iya. Gitu kan? Ya kan? Masa sih perempuan pinter itu hanya untuk ngimbangi pikiran suami gitu loh. Allah Iya. gitu. Itu satu. Yang kedua, doktrin yang kedua lain yang membuat saya nggak nyaman di kelompok itu adalah doktrin yang terkait begini. Muslimah itu harus siap dipoligami. Kalau nggak siap dipoligami, bagaimana nasib muslimah-muslimah lain? Waduh, ini kok langsung kita tuh siap dipoligami gitu loh. Wah, enggak aku gitu. Aku nggak siap dipoligami, mending keluar aja dari kelompok ini gitu. Itu dua kata itu yang membuat saya itu akhirnya keluar dari kelompok itu gitu. Nah, sehingga sebenarnya pengalaman-pengalaman eksklusivisme itu ya, itu yang kemudian membuat saya tidak nyaman dan itu titik poinnya adalah ketika saya masuk di kampus ada mata kuliah fikih perbandingan mazhab. Ya kan? Hmm. Oh, ternyata cara melihat agama itu nggak hanya satu cara loh gitu loh. Para scholar ya atau para Hmm. mazhab itu banyak gitu. Selain itu memang karena di Jogja itu tempat pengajian itu kan banyak sekali ya tahun 90-an 2000-an itu hampir setiap masjid itu setiap pagi ada pengajian. Nah, saya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan guru-guru ngaji dari berbagai macam background dari yang Hmm. paling ekstrim atau paling tekstual sampai sufi ataupun juga kelompok-kelompok progresif. Nah, ini memperkaya saya itu pandangan-pandangan saya untuk kemudian ada titik poin yang kemudian ada perubahan cara berpikir saya gitu. Jadi saya ingat sekali ketika saya ngaji, mungkin karena saya di Fakultas Dakwah ya. Dakwah itu kan memang kayak semacam dituntut bisa berdakwah gitu loh. Nah, karena itu kalau saya sedang ngaji itu
buku saya itu ada dua, saya garis gitu. Yang satu materi, yang satu adalah metode-metode dakwah atau anekdot-anekdot lulusan-lulusan dakwah itu saya tulis gitu, ulaan lah, ulaan gitu ibaratnya. Nah itu saya ingat sekali kalau Jumat sama Ahad itu saya di Masjid Syuhada. Kita tahu kan Masjid Syuhada itu lumayan terkenal ya begitulah, Ikhwan Ya. Akhwat begitu kan Syuhada itu kan begitu. Nah tetapi saya juga ngaji di Ulil Albab. Almarhum Pak Mustafa di dosen adab itu terkenal agak sufi begitu ngajarnya, ya kan? Terus ada guru juga Kamis dan Rabu itu saya mengikuti Pak Fatul Hilal yang sampai sekarang saya juga masih sok ngikuti pengajian-pengajian beliau gitu. Artinya keberagaman cara berpikir para guru ngaji saya itu juga mempengaruhi saya untuk membentuk keagamaan saya yang mana ternyata beragama itu nggak cuma satu gitu caranya, banyak cara begitu. Nah itulah yang ketika saya ketemu dengan kajian gender dan women studies itu ngeklop gitu cara Hmm. pandangnya itu gitu yang tidak eksklusif, merangkul keberagaman, merangkul keragaman pengalaman perempuan itu ya, itu yang kemudian bisa nyambung ke situnya gitu. Itu sih. Ya, pada akhirnya bertemu juga dan sekarang berkembang di ini ya, di kajian gender di Indonesia. Tapi Iya. karya pertamanya Prof. Alim yang pada akhirnya setelah menekuni kajian gender dan menuangkan pemikirannya dalam tulisan itu apa, Prof? Yang pertama kali Prof buat. Saya lupa ya mana yang pertama ya, apakah Hmm. tesis saya atau salah satu jurnal saya ya. Jurnal saya yang terkait dengan isu perempuan ini adalah bagaimana pandangan psikologi tentang aborsi ya. Hmm. Tentang bagaimana pengalaman perempuan aborsi itu pengalaman psikologinya kayak apa sih gitu. Nah, dalam tulisan saya itu saya ingat sekali bahwa tidak gampang loh perempuan itu memutuskan aborsi gitu. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang ada. Entah karena malu, entah apa. Pokoknya perempuan itu memilih aborsi itu sebenarnya sangat beresiko. Karena memang tidak ada aborsi aman ya di saat itu ya di Indonesia kan ya sampai sekarang pun walaupun aturannya ada kan implementasinya juga masih masih kurang implementatif kan begitu. Hmm. Tetapi sebenarnya tesis saya sendiri di S2 psikologi itu juga isu terkait dengan bagaimana tokoh-tokoh agama itu sikapnya terhadap isu gender. Yang saat itu saya sudah melakukan penelitian di beberapa pondok pesantren ya, saya survei gitu dan juga beberapa wawancara itu berarti tesis saya masuk S2 psikologi itu tahun 97 dan selesai tahun 2000. Jadi tesis saya itu sudah tentang isu gender. Dan mulai tahun 2000 itulah saya aktif di Pusat Studi Wanita dan juga di pimpinan pusat Aisyah gitu. Nah, di situlah sebenarnya mulai terasah ya tentang keilmuan saya tentang isu gender itu gitu. Hmm. Ya, ya. Eh, Prof. Alim, saya bergeser sedikit soal ini nih ya, gender atau perempuan. Saya lihat daftar artikel Prof. tanggal 16 April itu ada tulisan konsep pakaian syar'i yang banyak disalahpahami muslimah ya. Gitu. Nah, saya ingat nih ya, waktu saya masih kuliah tahun 82 itu, bahkan lulus 87 itu ya, saya tidak melihat perempuan berjilbab seperti sekarang ya. Bahkan dulu Ustadz Zakiyah Derajat, ya, saya masih ingat saya sering ikut pengajiannya, dan mereka tidak berjilbab, pakai selendang aja ya. Juga Tuti Alawiyah ya, yang pemahaman fikihnya kan berbeda itu ya. Dalam hal itu mereka sama gitu ya. Nah sebenarnya bagaimana itu konsep pakaian syar'i menurut apa yang disalahpahami itu seperti apa sih, Ya, Prof? selama ini namanya jilbab syar'i atau pakaian syar'i itu dipahami oleh kebanyakan orang itu mengarah kepada satu, jilbab lebar, dua, Hmm. tidak berwarna, dan sekarang mungkin ditambah lagi pakai ciput ya, pakai ciput. Makanya ada tulisan saya judulnya Ciputisasi Indikator Muslimah Baru gitu ya. Bulan September kemarin saya menulis itu di media Indonesia gitu. Nah, itu kebanyakan yang digunakan indikator syar'i gitu kan. Nah, saya nggak setuju dengan itu.
Saya tidak setuju dengan indikator-indikator itu ya. Karena sebenarnya satu lembar kain di atas kepala ini kan banyak dimensi ya dalam kajiannya. Ada isu antropologi, berpakaian, semakin ningrat itu semakin tertutup, semakin kelas bawah semakin terbuka. Kita bandingkan kebaya kutu baru dengan kebayanya Kartini. Kartini itu kan ningrat ya, makanya dia pakaiannya tertutup dari sini ya. Tapi kalau Mbok Emban itu kan pakainya kutu baru, jadi dadanya terbuka ya. Di sini kan terbukanya kotak kan begitu. Dan ini nggak hanya persoalan Kartini dan Mbok Emban, tapi kalau kita lihat atau orang-orang dari kerajaan Inggris itu kan juga tertutup tuh, pakai apa itu topi yang pakai dikasih terantang-terantang itu, ya kan? Terus pakai kaos tangan, ya, pakai kaos kaki, sehingga nggak ada kulit yang kelihatan juga, gitu ya. Orang-orang dari kelas bangsawan Inggris itu gitu. Nah, dulu ketika zaman Nabi juga demikian. Jadi makanya kan terkenal bahwa ini pakaian-pakaian istri Nabi atau ini pakaian-pakaian muslimah pada umumnya. Kan gitu perdebatannya. Ya kan? Kalau muslimah pada umumnya, kalau ini ada budak yang masuk Islam, kenapa pakaiannya berbeda? Kenapa ketika Haji Wada ada seorang budak itu ketika mau keluar rumah dipinjamin selembar kain di atas kepalanya itu? Kenapa berarti tiap harinya dia nggak ada selembar kain di atas kepalanya dong? Ya kan? Padahal di situ kan juga ada laki-laki lain. Nah, misalnya kayak gitu. Maka kemudian secara antropologi ini pakaian kelas atau pakaian agama. Itu satu. Yang kedua, ini pakaian geografis atau pakaian agama. Kenapa pakaian geografis? Karena sebenarnya kalau kita lihat lukisan-lukisan agama-agama Timur Tengah itu kan semuanya pakai pakaian lus ya. Entah itu Jewish, Kristen atau apapun, itu pakainya kan juga tertutup. Ya kita suster itulah ya yang kita lihat sekarang, itu kan juga pakai pakai topi ya. Dan juga tidak terlalu pendek juga kan pakaiannya gitu, tertutup juga kan misalnya. Nah, sebenarnya laki-laki Arab itu kan juga sama ya, tinggal yang satu dicemiteni atau yang satu enggak gitu kan. Yang satu diudeng-udeng di kepalanya, yang satu pakai cemiti aja kan antara laki-laki dan perempuan itu. Bahkan kadang sama-sama segi empatnya kan. Nah, artinya apa? Karena memang kondisi-kondisi gurun pasir itu membutuhkan sesuatu untuk menutup anggota tubuh di saat ada badai pasir. Yang itu dibutuhkan oleh laki-laki dan perempuan. Karena itu tidak mengherankan kalau semua agama yang lahir di Timur Tengah itu semuanya pakaiannya adalah pakaian-pakaian yang loose gitu, yang longgar, ya, yang bisa untuk menutup dirinya ketika terjadi gurun badai pasir itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini pakaian politik atau apa sebenarnya? Kenapa saya katakan begitu? Kita lihat sejarahnya, ini kan benar-benar dampak dari revolusi Iran. Yep. Saya 10 hari di Iran, penelitian di sana. Saya pernah datang ke rumahnya Ayatullah Khomeini, ya. Dan kalau kita mau naik pesawat Iran, itu kalau ting-tong seatbelt dipakai, maka tiba-tiba kalau mau mendarat itu hampir satu pesawat itu semuanya pakai semuanya. Tapi kalau nanti ting-tong Anda sudah boleh membuka seatbelt karena sudah aman di atas, ya sebagian besar itu juga terbuka juga kepalanya itu gitu. Dan yang menarik adalah pemerintahan Ayatullah Khomeini dengan sebelumnya Reza itu beda banget. Saya pergi ke museumnya Reza, ya raja sebelum Ayatullah Khomeini itu kan Western banget, nggak ada pakaian jilbab itu gitu. Ya kan, tapi sekarang tidak hanya Muslim, semua orang Iran itu harus pakai selembar kain itu entah agamanya apapun. Artinya sekali lagi ini pakaian agama atau ini adalah pakaian politik gitu. Ya kan? Nah, yang keempat adalah refleksi saya, kalau jilbab ini wajib, kenapa kok
tidak diajarkan ketika Wali Songo hadir atau ketika para guru agama saya, ketika saya di PGA, di MTS ataupun di MI. Karena MI, MTS, PGA saya nggak pakai jilbab. PGA itu hanya Senin sampai Kamis. Jumat, Sabtu pakaian pramuka saya nggak pakai jilbab. PGA loh Bang, pendidikan guru agama, Mm-mm. ya kan? Nah, Mm-mm. saya pikir Itu setelah apakah revolusi Iran kan ya? itu setelah revolusi Iran, ya masa-masa itu ya, masa-masa Mm-mm. transisi itu gitu. Mm-mm. Tapi itu sudah mulai itu lautan jilbab segala itu sudah mulai Mm-mm. karena pasca revolusi Iran itu kan. Artinya apakah guru-guru agama saya semuanya kurang pinter semuanya ya? Mm-mm. Ataukah para wali songo itu juga nggak benar semuanya? Enggak juga kan? Terlalu naif lah kalau kita Mm-mm. membuat kesimpulan seperti itu gitu kan. Mm-mm. Loh, kalau begitu ini wajib apa? Kalau nggak sama dengan wajibnya sholat gitu kan. Mm-mm. Tuh. Terakhir sekali inspirasi saya itu dikuatkan oleh buku. Sekarang ada buku namanya Evolusi Pakaian di Arab Saudi dan di Indonesia. Itu baru terbit tahun 2023 ini, buku Mm-mm. karangannya Profesor Qurtubi, Oh, oke. yang saya juga menulis di dalamnya. Mm-mm. Itu book chapter gitu. Nah, salah satu yang menarik dari tulisan di dalam itu adalah tulisannya Kiai Husain Muhammad. Beliau menulis ada satu hadis yang mengatakan bahwa tutuplah seluruh tubuhmu kecuali wajah dan telapak tangan. Kata beliau itu ternyata hadisnya doif. Mm. Itu satu. Yang kedua, cicitnya Rasulullah namanya Sukaina. Mm-mm. Cicitnya Rasulullah ya, namanya Sukaina. Beliau itu menjadi buah bibir masyarakat. Kenapa? Karena cantik dan rambutnya terurai dengan bagusnya. Berarti apa? Cicitnya Terbuka. Rasulullah itu nggak menggunakan selembar kain di atas kepalanya. Mm-mm. Kalau itu ilmu baru itu, saya baru dapatkan di tahun 2023 ini. Mm-mm. Gitu kan. Nah, ini Nah, menarik sekali ya, menarik iya, iya, sekali gitu. betul sekali. Mm-mm. Mm-mm. Kesimpulan Ya, prakteknya? kesimpulannya kalau saya sih untuk kompatibilitas antara pemahaman agama dalam isu jilbab dengan saya sebagai seorang feminis adalah begini, Bang. Ya, bagi saya menggunakan jilbab itu adalah bentuk kebebasan saya. Mm-mm. Terserah tubuh saya yang mau saya tutup atau tidak, itu senyamannya saya. Mm-mm. Karena saya dosen UIN, saya orang Tarjih, saya dibesarkan dari lingkungan agama, ya saya nyaman dengan pakaian ini gitu. Tetapi pakaian ini tidak akan membatasi saya untuk saya melakukan aktualisasi diri saya di rumah saya. Mm. Jadi saya tidak kemudian karena ada keponakan saya laki-laki, tiba-tiba saya harus menutup segalanya di rumah saya sendiri gitu kan. Atau misalnya ketika saya menyapu di depan rumah saya, tetangga saya yang laki-laki lewat, lalu saya harus lari ke enggak, ya kan? Jadi ya saya punya otonomi terhadap tubuh saya di mana saya nyaman di situ gitu. Karena itu ya dalam hal-hal tertentu pakaian apa jilbab ini ya selain memang saya nyaman, saya menggunakan ini dan tapi saya juga sangat menghormati ketika ada muslimah lain yang menganggap diri ini adalah apa selembar kain ini adalah wajib. Sebagaimana saya menghormati muslimah lain yang menganggap ini tidak wajib. Gitu sih. Jadi apa? Jangan sampai kita menggunakan apa ya mayoritas penafsiran gunakan sebagai ukuran sebuah kebenaran. Makanya di dalam tulisan saya yang ciputisasi tadi itu Mm-mm. kan sebenarnya mayoritarianisme ya menggunakan mayoritas penafsiran sebagai ukuran kebenaran yang diimplementasikan kepada anak sekolah di sekolah negeri ini gitu. Itu sih menurut saya. Ya, kalau menurut pandangan saya, orang seperti Prof. Alim memakai pakaian seperti ini, Prof. Alim dianggap sebagai pemuka agama intelektual oleh orang yang berilmu,
masyarakat luas akan menganggap, oh pakaian muslim mestinya begini gitu. Bukan sebagai pilihan Prof. Alim gitu. Nah itu akan menguatkan pemahaman di masyarakat bahwa perempuan itu harus berpakaian seperti Prof. Alim. Ini kelihatan misalnya di SD negeri ya. SD cucu saya itu disuruh, dia cowok sih, pakai celana panjang. Saya bilang, kenapa pakai celana panjang anak SD gitu? Itu pakaian muslim gitu. Udah terpatri begitu ya. Apakah itu tidak merugikan kebudayaan kita akhirnya bahwa perempuan itu dicap harus pakai jilbab gitu, Prof? Nah, itulah yang penting ya, narasi-narasi yang kita bangun gitu. Karena kita pun juga nggak bisa ya membendung keyakinan seseorang ketika meyakini itu sebagai sebuah kewajiban. Saya pernah pada posisi itu. Saya pernah mengalami bahwa ini adalah kewajiban agama yang ketika rambut keluar satu aja sudah takutnya minta ampun. Artinya, ketika orang pada posisi itu ya kita hargai. Ya, kita hargai dengan gitu. Namun demikian yang penting adalah seyakin apapun Anda meyakini selembar kain di atas kepala ini, nggak usah mengkapling surga neraka orang lain gitu. Ya kan? Karena kalau dalam Jawa ya, aji ning diri ono ing lati, aji ning rogo ono ing busono. Itu terkadang, tahu nggak bahasa Indonesianya? Harga Enggak. diri seseorang, harga apa? Harga aji ning diri ya, harga diri seseorang ada pada lesannya, harga diri apa? Aji ning rogo ya apa? Itu terletak pada pakaiannya, busananya kan begitu. Nah, peribahasa atau apa kata-kata bijak ini dalam banyak kasus betul-betul digunakan itu untuk menjustifikasi kamu masuk surga, kamu masuk neraka karena selembar kain di atas kepala atau tidak gitu. Nah, itu yang menurut saya perlu dihindari ya. Karena tadi ya pengalaman keberagaman seseorang itu kan ragam banget. Ya, karena itu ya kalau saya sih ya tadi ya saya sebagai tokoh agama, saya sebagai orang UIN, orang Majelis Tarjih, dan saya dibesarkan di Islamic Studies, ya, ya wajarlah kemudian saya menggunakan aksesoris-aksesoris tentang selembar di atas kepala ini gitu. Dan karena saya nyaman juga dan bagi saya itu tadi ya ini bukan simbol penindasan, tapi ini adalah simbol kebebasan bagi saya. Nah, tetapi dengan tetap berprinsip menghargai keragaman penafsiran yang ada di masyarakat, sesuai dengan pengalaman masing-masing perempuan itu. Yang penting menurut saya adalah bagaimana kita mempunyai sikap untuk tidak mengkapling surga neraka orang lain, ya, karena berdasarkan selembar kain di atas kepala itu, gitu. Kayaknya apa orang Indonesia sangat mengejar surga itu neraka gitu. Amel, kita punya video loh, Mel. Harus ditayangkan nih, Mel. Waktunya Boleh, udah. Mas Bayu? Kemudian juga kalau kita lihat tadi ada mengapa sih sebenarnya feminis muslim itu kok perlu ada gitu kan? Bukannya sekarang tidak perlu ada feminis, yang penting para mubalighot itu ya sudah berjuang untuk urusan apa hak-hak asasi manusia perempuan misalnya, sehingga nggak perlu dong feminis itu gitu kan. Saya pernah dikritik seperti itu gitu. Oke, well ya. Ini hanya sebuah gerakan yang fokus ya, yang lebih memfokuskan gitu. Kalau seandainya ada kelompok yang tidak ingin menggunakan feminis, nggak ada masalah. Yang penting bagaimana dia punya niat ya, dan tadi punya niat dan menempatkan perempuan itu sederajat dengan laki-laki. Walaupun mereka tidak mau dikatakan feminis ya nggak apa-apa gitu kan. Prof. Alim, saya pertanyaan basic kali ya, pertanyaan dasar. Feminis muslim dan feminis aja. Apa perbedaan mendasar sebetulnya, Prof? Ya, di dalam pidato pengukuhan guru besar saya itu saya kasih judul Arah Gerakan Feminis Muslim di Indonesia. Dan buku saya sendiri memang judulnya adalah Feminis Muslim di Indonesia. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Sebenarnya tujuannya sama, menciptakan kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Feminis apapun itu tujuannya sama, yaitu menciptakan kehidupan perempuan menjadi lebih baik, kan begitu. Hanya saja titik berangkatnya itu agak berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Nah, karena feminis Muslim ini adalah mereka meyakini tentang ajaran-ajaran agamanya, otomatis dengan penafsiran yang progresif ya, tidak penafsiran-penafsiran yang tekstual, maka eh, apa ada yang agak berbeda begitu dengan kelompok feminis yang lain. Yang saya amati, mereka yang menamakan dirinya feminis dari orang-orang Islam ini, mereka satu dia kebanyakan adalah practicing. Practicing, artinya practicing itu ya juga menjalankan sholat, puasa, menjalankan ritual-ritual agama ya, kebanyakan ya yang saya amati gitu. Jadi feminis Muslim itu practicing. Yang kedua, feminis Muslim itu yang saya amati lagi, terutama banyak di Jogja ya, itu juga mereka memilih berkeluarga dan eh, mengemban tugas-tugas reproduksi, sehingga tidak menolak secara menolak tidak ingin punya anak misalnya, menolak institusi perkawinan itu enggak gitu. Ya, feminis Muslim itu mereka menerima institusi perkawinan itu dan juga menerima kodrat-kodrat melahirkan, menyusui, itu menerima mereka. Saya pikir yang utama itu sih yang membedakan dengan feminis yang lain ya. Karena kalau masalah equality di dalam keluarga itu juga diperjuangkan oleh para feminis-feminis lain begitu. Ya itu sih menurut saya untuk sementara ini ya. Tidak ada dominasi, yang ada negosiasi. Kemudian, nah ini juga feminis Muslim itu banyak core values-nya itu di dalam keluarga. Jadi bagaimana right from home ya menguatkan hak-hak asasi berangkat dari rumah ya itu kayaknya juga menjadi poin penting di dalam gerakan atau arah gerakan feminis Muslim yang ada di Indonesia ini gitu. Berarti lebih pada titik berangkatnya yang berbeda ya, Prof ya? Ya, karena feminis Muslim itu dia diwarnai oleh keyakinan agamanya gitu loh. Ya, keyakinan agamanya, yang mana di antara keyakinan agamanya yang menurut feminis Muslim itu kebanyakan ya, bisa jadi banyak juga sih feminis Muslim yang tidak melakukan itu, tapi kebanyakan yang saya amati itu tadi dia practicing religious belief, ritual, dan juga menerima kodrat-kodrat tugas-tugas reproduksi yang kadang-kadang itu di sebagian kelompok itu ditolak ya, misalnya terkait dengan persoalan itu gitu. Ada lagi satu, Abang John. Tadi sudah ada video, ada juga cuplikan berita. Bukan berita ya. Oke. Iya. Cerita Alimatul Kidbia gagal jadi babysitter, kini jadi guru besar UIN. Terima kasih, Mas Bayu. Sedikit balik kali ya, Prof ya, ke cerita masa lalu Prof. Lalu juga pernah ingin jadi babysitter. Itu gimana, Prof? Ceritanya, Prof? Ini cita-cita yang tertukar kali. Jadi tadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya dibesarkan di 9 keluarga, 9 saudara ya, yang mana hampir saudara-saudara saya baik yang laki-laki maupun perempuan itu menjadi TKI, jadi TKW kan begitu. Karena itu karena itu orang tua saya yang KUA tadi, bapak saya yang bekerja KUA, itu memang pernah bilang, ya kami kalau mau nyekolah kan hanya sampai SMA loh. Kalau mau kuliah ya sana cari sendiri gitu. Nah, seperti yang dilakukan oleh kakak-kakak saya, ya setelah SMA cari kerja. Nah, kerjanya adalah ke luar negeri, TKW gitu. Nah, pada saat itu saya lulus PGA, itu saya kan ikut paman saya, tapi paman saya saat itu juga masih masa perjuangan gitu loh. Rumah juga masih ngontrak dan sebagainya ya, sehingga belum betul-betul settle. Saat itu saya mau ya artinya mimpi untuk kuliah itu impossible gitu. Ya, artinya selain saya 9 bersaudara, paman saya yang membesarin saya juga memang masih tahap proses-proses adaptasi ya, belum betul-betul settle gitu kan. Nah, maka dari itu saya juga sudah mencari kartu kuning ya kalau dulu ya dipakai untuk kerja itu untuk jadi TKW sama dengan kakak-kakak saya. Tapi pas waktu kami sudah selesai lulus itu ya ada
bule saya jauh yang kerja di penerangan PBB mau mencari babysitter, mau diajak ke Amerika. Punya anak yang umur 2 tahun, mencari babysitter. Wah, senang sekali kan? Karena kan daripada jadi TKW ke Brunei atau ke Arab gitu kan, ya sudah mending jadi babysitter. Nah, kemudian eh, apa saat itu mengurus segala macam persyaratan visa itu ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Karena kalau membawa babysitter itu kayak slavery di Amerika. Nggak mungkin memperkerjakan orang itu 24 jam. Intinya saya kemudian gagal untuk jadi babysitter. Nah, tetapi kemudian saat itu saya dikasih uang ganti rugi 50.000, itu berarti tahun 90 ya. Sama bule saya itu dikasih uang ganti rugi 50.000. Nah, dengan uang itulah saya beranikan diri untuk mendaftar kuliah. Gitu kan, saya nekat gitu. Rp50.000. Rp50.000 saat itu tahun 90. Nah, dari uang 50.000 itu saya pakai untuk ngambil ijazah saya di PGA Madiun. Dan saat itu sebenarnya paman saya yang besarin saya bilang begini, Lim, sebenarnya tuh kamu tuh eman-eman ya kalau nggak kuliah. Kamu kan peringkat kedua terbaik sesekolah gitu ya. Tapi ya begini, pamanmu kan juga nggak mampu untuk nyukalain kamu gitu kan. Ya sudahlah gitu kan. Nah, yang menarik adalah ketika saya mau ke Amerika tadi, saya itu dulu kan karena ikut paman itu juga biaya sekolahnya itu terbatas ketika SMA. Kan SMA saya sudah mulai ngekos ya karena di Madiun ya. Sementara saya kan orang Ngawi. Tapi saya sudah mulai aktif di organisasi gitu. Ikut apa itu Palang Merah, ikut Pramuka, ikut macam-macam lah gitu. Sudah mulai seneng berorganisasi. Sehingga kan butuh biaya. Karena itu kemudian saya itu mulai jualan. Saya bawa sepeda ontel saya yang dulu saya pakai di MTS itu, saya bawa ke Madiun dan saya habis subuh itu pergi ke pasar besar Madiun untuk kulakan apa itu kue-kue gitu Bang. Lalu saya jual di kelas gitu ya. Saya senang sekali kalau ada apa mata kuliah kosong, mata pelajaran kosong karena pasti saya dirubung teman-teman saya untuk dibeli jajanan-jajanan saya. Jadi yang menarik adalah ketika saya nggak jadi ke Amerika itu, akhirnya saya pulang ambil ijazah di Madiun. Jadi pamitnya ke Amerika, pulangnya ngontel ke Ngawi itu karena saya harus bawa pulang apa sepeda ontel saya ke Ngawi. Nah, dari situlah yang kemudian akhirnya saya belum tahu Jogja. Saya Jogja itu pertama kali datang itu pada saat itu wisata itu loh, bareng-bareng sama teman-teman PGA itu. Maka dari itu saya tur ya, tur wisata. iya, tur itu. Maka dari itu saya duduk di belakangnya sopir naik bis itu dari Solo itu. Bibi saya itu kan orang Solo tuh yang orang PBB tadi yang mau ngajak saya. Nah, dari Solo harapan saya, wah saya nanti kalau datang di Jogja akan ada apa itu tugu selamat datang di Jogja gitu ya. Tapi coba apa kalau pergi ke Jogja dari arah timur sampai sekarang nggak ada kata-kata itu. Nggak ada apa itu gapuro. Selamat datang di kota Jogja itu nggak ada sampai saat ini. Sehingga saat itu ketika saya kemudian pada turun ya di Janti itu, loh kok banyak sekali ini orang-orang yang pada turun gitu kan. Waduh, jangan-jangan sudah sampai Jogja ini kan. Udah saya ikut turun aja kan. Nah, setelah ikut turun, ternyata ada bapak-bapak becak itu bilang karena saya pakai jilbab ya, Mbak mau ke Yayen, saat itu tahun 90 masih Yayen ya, bukan UIN ya. Gitu kan. Oh iya, alhamdulillah, berarti saya sudah sampai Jogja. Karena nggak ada Yayen setelah Solo, selain Jogja gitu. Nekat aja gitu. Akhirnya benar saya naik ada mbak-mbak pakai jilbab juga itu mbak mau dek mau kemana mau ke Yayan iya ini pakai bis ini akhirnya saya bareng naik bis jalur 8 saat itu turunlah di depan Yayan dari situlah kemudian saya daftar ke Yayan itu jadi uang 50.000 tadi saya pakai untuk ke Madiun terus saya pakai untuk daftar itu 20.000 untuk daftar di Yayan alhamdulillah keterima wah setelah keterima bingung uang kuliah
Ya uang kuliah dari mana ini? Saya harus mengumpulkan 154.000 saat itu. SPP saya 60.000, kemudian untuk biaya ospek dan lain sebagainya itu 154.000. Nah, akhirnya paman, bibi, bapak, ibu ya bareng-bareng gitu ya Allah. Saya ingat sekali ibu saya saat itu menjual segala macam perhiasannya Biasa. untuk dikumpulkan untuk biaya kuliah itu. Terus ya ibaratnya sak galak-galake macan ora arep mangan anake dhewe. Ya artinya segalak-galaknya harimau nggak akan mungkin makan anaknya sendiri. Ini anak sudah terlanjur keterima kan? Ya wis bagaimana lagi kan begitu. Nah, intinya kemudian dengan segala macam perjuangan, saya kan memang dari PGA ya, pendidikan guru agama, jadi saya sudah punya kemampuan mengajar. Nah, hidup saya akhirnya dari semester 2, saya punya keluarga yang saya ajari ngaji itu 5 keluarga. Dari situlah saya akhirnya bisa hidup. Jadi pertama kali saya mendapatkan gaji 20.000 satu bulan di salah satu keluarga, saya langsung sujud syukur. Ya Allah, berarti saya dengan ngajar 3 bulan, saya bisa bayar SPP saya karena satu semester 60.000. Nah, Itu di satu situ, keluarga. 5 keluarga kan 100.000. ya artinya pertama kali ketika tidak langsung 5 keluarga Bang. Itu bertahap begitu. Tapi pertama kali, satu keluarga yang pertama kali gaji saya 20.000 itu, saya langsung sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah. Intinya adalah akhirnya memang penuh perjuangan. Saya hampir puasa tiap hari. Puasa Daud sudah, ke Senin Kemis sudah, nisfu sahri sudah. Akhirnya sampai ke ranah ini puasa apa ya? Ya sudah puasa sunnah mutlak gitu aja. Karena memang nggak ada yang mau dimakan gitu loh. Puasa Nah, pun nggak punya duit. puasa nggak. Nah, intinya alhamdulillah mulai semester 3 dapat beasiswa Super Semar Bang. Oke. Jadi sampai lulus akhirnya dari semester 3 saya juga sudah mulai aktif organisasi macam-macam ya, tadi yang saya sampaikan tadi gitu. Nah, dari situ lulus daftar dosen keterima, subhanallah ya, tahun 90 mau jadi babysitter nggak jadi, tahun 2004 ya, berarti sekitar 13 tahun kemudian itu saya penerima Fulbright. Jadi nggak jadi Luar babysitter, biasa. jadi Fulbrighter. Ke Ya, Amerikanya sehingga tetap jadi ya. ke Tapi nggak Amerikanya jadi, tapi jadi Fulbrighter untuk kuliah Women Fulbright. Studies Luar ya biasa di itu. Iowa di Amerika. Nah, yang tidak tersangka-sangka lagi ya, min haitsu la yahtasib makhrojan ya. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3 ayat dalam Al-Qur'an itu betul terjadi dalam banyak kehidupan saya ya. Dan subhanallah 33 tahun kemudian karena 2023 ya, 90, 2003, nah ini 2023, 33 tahun kemudian saya masuk gedung PBB, tidak jadi babysitternya orang yang bekerja di PBB, tapi saya masuk di PBB jadi delegasi Republik Indonesia untuk menyampaikan ide-ide pemerintah Indonesia di PBB. Itu sampai yang bule Walida yang mau ngajak saya jadi babysitter ketika saya di gedung PBB, saya WA Bang. Bule Lo masih Walida, berhubungan dengan mereka ya? ya saya masih punya, ya kadang gitu. Bule Walida masih ingat nggak? Saya dulu tahun 90 mau diajak bule loh untuk ke Amerika jadi babysitternya. Tapi alhamdulillah sekarang saya bisa masuk PBB beneran, saya bilang gitu untuk presentasi ide-ide yang perlu saya sampaikan gitu kan. Wah itu seneng Memang banget ada gitu ya. babynya di sana ya. Luar biasa perjuangannya ya. Luar biasa. Luar biasa banget. Luar biasa. Prestasinya luar biasa. Tapi Tetap waktu jadi kita ke nggak cukup Amerika. lagi nih. Waktunya udah nggak cukup lagi. Mungkin Prof. Alim baca puisi ya. Oke, jadi Sebagai mau saya penutup. baca puisi tadi ya. Ini Oh iya. puisi yang saya tulis, yang kami tulis di salah satu buku di buku Takdir di Ujung Ikhtiar yang tadi saya bacakan ya. Baik, ini sebenarnya menggambarkan kehidupan saya dari awal sampai akhir terkait dengan perjalanan saya ya. Oke, sebentar. Kehidupan seperti sebuah novel misteri. Tulisannya abu-abu yang tak jelas terbaca.
seolah Tuhan ingin kita yang menulisnya ulang untuk menjadi tebal dan setebal-tebalnya. Ya, bahwa inilah kehidupanmu. Seolah Tuhan mengatakannya begitu kepadaku. Tuhan menuntun napas, gerak, dan segalaku. Hal-hal yang tertulis indah selalu tampak saat aku mengikuti. Sesekali aku ingin bercerita yang lain. Tetapi kata Tuhan, ceritaku selalu lebih indah. Aku percaya kepadanya. Bagaimana tidak? Dialah yang memulai ceritaku. Aku mengikuti gerakannya dalam menuntunku. Maka di sanalah aku ada. Satu persatu kutemukan ayah dan ibu, Pak Lek dan Bu Lek, Susanto dan juga anak-anakku. Aku dan diriku, aku dan Tuhanku, aku menemukan segalanya. Anak gadis yang merangkak menahan sakit pada telapak kaki yang berdarah, dan perempuan yang berdiri di podium. Anak gadis yang menggendong sepeda, dan perempuan yang kontraksi di depan para profesor. Anak gadis yang hendak kabur dari rumah, dan perempuan yang mendapat beasiswa berkali-kali. Anak gadis yang tertuduh berbohong dan mencuri, dan perempuan yang aktif di gerakan anti korupsi. Anak gadis yang hendak menjadi TKI, dan berakhir sebagai seorang dosen di negerinya sendiri. Anak gadis yang tak pernah bermimpi meraih kesempatan dari Tuhan untuk menjadi profesor dan mengabdi pada negeri. Percayalah bahwa anak gadis dan perempuan itu adalah orang yang sama. Percayalah, kupu-kupu tak pernah salah dalam mengepakkan sayapnya. Percayalah bahwa pengorbanan, perjuangan, rasa sakit, tangis, dan lelah, dan rasa yang tak tergambarkan lainnya adalah rasa-rasa yang tidak dilihat oleh Tuhan secara gratis. Kau tahu, Ia maha segalanya. Ia akan membayarnya lebih. Tentu saja itu. Terima kasih. Wah, luar biasa Prof. Alimatul Kitbiah, seorang penulis, seorang feminis muslim yang kaya dengan pemikiran-pemikirannya dan juga aktivitasnya menyebarkan banyak bantuan bagi perempuan-perempuan yang perlu rasanya ya mendapatkan pandangan-pandangan atau sudut pandang yang berbeda mengenai terutama kehidupan berumah tangga. Terima kasih banyak Prof. Alimatul Kitbiah untuk obrolan yang luar biasa pada episode kali ini. Mudah-mudahan banyak insight atau sudut pandang yang lain yang bisa diterima oleh sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Dan kita akan jumpa lagi pada episode-episode selanjutnya dalam program Ngobrol Bareng Penulis. Tentu dengan para penulis dan pencipta yang luar biasa. Akhir kata, salam sehat, salam Satu Pena, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Terima kasih, Amel, Prof. terima Ali. kasih Bang John, dan terima kasih Terima kasih. seluruh pemirsa Satu Pena TV dimanapun berada. Mungkin saya akan tutup dengan pantun ya. Waduh, akhirnya. Silakan. Semangkok berlian untuk kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum Asik. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakep. Indonesia yang Bhinneka untuk kita semuanya. Terima kasih. Makasih Terima kasih. Prof. Makasih ya Bang John.